Terkadang tidak perlu berdoa saja impianmu bisa terwujud, asalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan sedikit kontroversi, ya. Apa itu? Begini, setiap hari kita kan berdoa, ya. Terutama adalah yang saya maksudkan berdoa adalah doa secara formal, setelah ibadah berdoa, menengadahkan tangan, bla 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 dan seterusnya, ya. Nah, tetapi coba cek deh, kira-kira banyak nggak doa dari kita itu terkabul atau sesuai dengan harapan? Oke, mungkin akan menunggu di waktu yang tepat. Namun yang menjadi persoalan di sini adalah gini yang saya maksudkan. Saat Anda dalam proses penantian doa itu, rasa apa sih yang sering Anda akses? Rasa memberdayakan ataukah tidak? Anda merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, merasa gelisah, ataukah Anda merasa tenang, damai, dan sebagainya? Nah, kebanyakan nih ya, kalau misalnya apalagi Anda yang overthinking, nah itu akan lebih cepat mengakses perasaan cemas, khawatir, dan sebagainya. Ya, apalagi juga orang yang terlalu banyak goalsnya atau targetnya itu akan semakin stres tuh. Ya, nah mungkin ini termasuk Anda yang punya berbagai macam target, apalagi di saat ini ya, masih tahun baru nih, tahun 2023, banyak yang menuliskan resolusi A, B, C, D, ya kan. Kemudian yang kemarin belum tercapai di sini ditulis lagi dan sebagainya. Oke. Nah, terkadang ada orang, mungkin juga termasuk Anda ya, itu terlalu bekerja keras. Ya, terlalu bekerja keras sehingga yang diupayakan itu adalah usaha secara lahiriah. Usaha lahiriah itu maksudnya bagaimana? Ya, Anda usaha secara mati-matian, kerja keras, banting tulang dan sebagainya. Anda bekerja yang umumnya adalah 8 jam sehari, Anda bekerja 16 jam atau bahkan Anda tidurnya hanya 2-3 jam ya, tetapi Anda merasa bahwa apa yang Anda inginkan belum tercapai. Nah, itu gara-gara apa sih? Ya, gara-garanya adalah masih semrawut nih di dalam diri. Apalagi Anda yang punya persoalan, hutang lah, soal rezeki lah, soal usaha lah, apapun itu. Hampir dipastikan di dalam diri Anda ini beruntaknya minta ampun. Otomatis nggak ada ketenangan di dalam diri Anda. Nah, ketika Anda merasa bahwa sudah bekerja keras, berusaha keras secara lahiriah, dan Anda terlalu merasa capek sekali, ya, maka Anda perlu yang namanya semeleh. Anda perlu berserah. Justru orang-orang yang Anda mungkin melihat mereka itu hidupnya kok tenang, kok merasa enjoy, apa yang diinginkan kok gampang sekali terwujud, ya. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara lebih bisa mendominasi, menciptakan perasaan yang tenang, hening, damai, dan sebagainya. Nah, justru ketika mereka mungkin yang jarang sekali berdoa dengan cara meminta, tetapi lebih diarahkan pada hal-hal yang saat ini lalu disyukuri secara mendalam, itu permintaan-permintaan mereka di masa lalu itu justru lebih gampang terwujud. Ada yang seperti itu, terkadang memang demikian ya. Karena apa? Karena sudah tidak merasa butuh, alias tidak terlalu melekat, tidak terlalu berharap bisa melepas kemelekatan, ya kan. Nah, orang-orang yang terlalu bekerja keras, ya bilang terlalu ya, kalau bekerja keras memang harus ya, karena kita perlu berjuang gitu. Nah, tapi kalau terlalu bekerja keras sehingga mengabaikan kesehatannya, mengabaikan waktunya untuk istirahat. Nah, di sini kan butuh yang namanya keheningan. Tubuh saja itu nggak bisa rileks, tubuh saja sangat-sangat lelah, ya, nggak ada waktu untuk istirahat. Otomatis energi di dalam tubuhnya ini
jelek, turun. Ya, secara getaran rasa juga itu rendah, vibrasinya jadi rendah. Itu sebabnya kita perlu yang namanya berlatih setiap harinya mengakses perasaan yang memberdayakan. Dengan cara apa? Simpel kok, bersyukur. Tapi bersyukur tanpa syarat ya. Kebanyakan kan kita syukurnya bersyarat tuh. Syukur kalau sudah dapat uang, syukur kalau misalnya sudah dimasakin sama istri, syukur kalau anaknya nurut, syukur kalau suaminya ngikutin kemauan istri dan sebagainya. Nah, kebanyakan kita itu syukurnya bersyarat tuh. Maka dari itu perlu berlatih bersyukur tanpa syarat. Saat ini yang ada apa? Syukuri. Saya bersyukur saat ini masih bisa bikin video untuk sharing-sharing. Saya bersyukur saat ini masih punya mic untuk saya jadikan sebagai media untuk bikin video. Saya bersyukur masih punya ini baju yang bisa saya pakai setiap harinya. Saya bersyukur HP saya masih berfungsi dengan normal, sehingga saya masih bisa beraktivitas dan sebagainya. Jadi apapun yang ada saat ini, syukuri. Dengan cara bersyukur seperti itu, tanpa kita harus berdoa secara formal, menengadahkan tangan setelah selesai sholat, setelah selesai ibadah, ya, insya Allah tuh, apa yang kita inginkan di masa lalu, atau mungkin kita saat ini sedang kerentek kita apa? Sedang batin ya bahasa Jawanya, itu lebih gampang terkabul, karena kita sudah menciptakan resonansi yang tepat, frekuensi yang oke, yaitu apa? Ketenangan batin, ketenangan jiwa, damai, bahagia, tenang, hening, dan sebagainya. Kalau semuanya itu sudah tercipta, maka lebih gampang tuh. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, bahkan di dalam pikiran ataupun batin saja, itu bisa gampang terwujud. Tentu saja itu atas izin dan kuasa Tuhan ya. Oke sahabat, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan dimudahkan. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.